Tadi di kelas kecil gimana? Apakah mereka pada antusias? Hari ini anak-anak kelas kecil antusias loh Kak. Mereka ngikutin ibadah dari awal sampai akhir. Mereka mau dengerin cerita, mereka mau nyanyi, menyembah. Bagus loh Kak hari ini. Cuma ya anak-anak sih ada yang lari-lari tapi oke lah. Mereka mantep loh hari ini. Serius? Bener. Wih, mantap. Iya, bagus deh hari ini. Kakak, lihat tuh anak. Wih, super. Apakah super? Halo adik-adik terkasih. Kalian tahu nggak? Sebentar lagi kita akan merayakan Natal sekolah minggu kita. Nah, kalian catat tanggalnya ya. Hari Minggu, 11 Desember, jam 11 siang. Bertempat di gereja kita, GSKI PIK, Taman Grisenda. Temanya Super Kids. Nah, acaranya seru loh. Ada bazar, performance tari dan lagu, dan pesta es krim. Wah, jangan lupa kalian bawa ya kupon poin yang kalian sudah kumpulkan setiap hari Minggu untuk kalian tukarkan nanti di bazar. Dan paling penting lagi, ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, sampai ketemu nanti di acara Natal kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Syukur bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Untuk perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah berhenti di hidup kami. Kami bawa seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu dalam rasa syukur ya Bapa. Terima kasih untuk pertolongan-Mu sepanjang tahun 2022 ini. Sungguh hati kami limpah dengan syukur kepadamu. Dengan apa dapat kami balas
atas semua kebaikan kasih Bapa yang sungguh nyata di hidup kami. Tidak akan pernah sanggup kami membalasnya Bapa, selain kami menyerahkan diri kami, tunduk dan mengabdi sepenuhnya bagi-Mu saja. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Bapa-Ku yang setia. Takkan pernah terbalaskan besarnya kasih setia-Mu di hidup kami Bapa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Syukur untuk kesetiaan Tuhan yang tiada pernah habis di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Setiamu yang terus menyertai kami Bapa, yang menjadikan kami ada sampai hari ini. Semua karena cintamu, karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu terus nyata di hidup kami. Syukur, 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 syukur buat rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa. Takkan pernah terhitung betapa besar pemberian-pemberian-Mu di hidup kami. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang maha besar. Bijaksana semua perbuatan tangan-Mu, semua keputusan-Mu. Kami bersyukur Bapa. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Yang merasakan berkat-Nya, bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu, bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala
mau mengabdi padamu Tuhan. Ku mau mengabdi padamu ya Tuhan. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Sampai selama-lamanya semuanya kami persembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah tutup tahun saat ini. Amin. Saudaraku, sekalipun banyak goncangan di dunia yang sementara ini melanda hidup kita, namun percayalah Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Hanya Tuhan tempat perlindungan yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Kembali katakan diri. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Ya Yesus gunung batu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhan tetap perlindungan kita selamanya. Amin. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganku. Padanya ku tetap tentram. Tuhanlah Mari Bapak Ibu nyanyikan kembali. Dan biar badai, dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganku. Padanya ku tetap tentram. Tuhanlah sebab ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Pastikan hanya Yesus satu-satunya perlindungan yang aman buat jiwamu dan jiwaku. Keadaan boleh tidak bersahabat dengan kita, namun Tuhan satu-satunya tempat perlindungan yang teguh, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kita jumpai hanya di dalam Dia, Tuhan kita yang hidup. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia. Amin. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat. Sekali lagi katakan ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat
berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, suara kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah roh kita terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan sampai Ia datang menjemput kita semua. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lagi katakan biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Semuanya nyanyi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Teduh, tenangkan gelora jiwa kita di hadapannya. Di penghujung tahun ini ya Bapa, kami akan terus memohon kepadamu. Pegang tangan kami ya Bapa, sebab sungguh hanya Engkau yang menjadi kebutuhan terbesar kami. Semua kami memerlukan-Mu ya Bapa.
Tuhan lalui, berilah berkat, pegang tangan kami semua. Ya Bapa, terus bersama-sama dengan kami sampai Engkau menjemput setiap kami. Pegang terus tangan kami. Kami ada dalam rencana-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu. Pegang tangan, pegang tanganku, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Siapkan keberadaan kita malam hari ini untuk menerima firman kebenaran Tuhan. Sekali lagi mohon kepadanya biar Tuhan terus memegang tangan kita, sebab kami membutuhkan Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan, dengar doaku, dengar doaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat, pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Sekali lagi katakan, janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa melewati hari-hari kita bersama-sama. Meskipun sebagian via online. Ya. Saya percaya semua karena berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema kali ini untuk menutup tahun malam ini adalah penghujung hidup kita. Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita, pikiran dan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tidak terasa waktu berlari begitu cepat. Dan kami sudah ada di penghujung malam di akhir tahun ini. Kiranya malam ini kami mau mendengar suara-Mu, pesan dari Tuhan untuk kami semua. Agar kami boleh melewati malam ini dengan sebaik-baiknya di dalam kebenaran. Mohon berkati gereja-Mu, channel ini, untuk menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Juga pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan
renungan akhir tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang akan kita lakukan malam ini? Sebab malam ini adalah malam terakhir bukan? Di tahun 2022. Sebagian orang akan membuat rencana nanti malam aku akan rame-rame ngumpul dalam seluruh keluarga. Atau teman sahabat mau barbecue. Mau melewati malam tahun baru. Menyambut tahun baru. Seolah-olah ujung daripada tahun ini, tahun depan adalah tahun yang penuh harapan. Itulah harapan kita semua. Tentu saja tidak ada di antara kita yang berharap tahun depan akan semakin terpuruk, tidak. Semua kita punya harapan yang baik. Tapi kita perlu belajar sekali lagi sebelum tahun ini bergulir menjadi 2023. Tidak terasa kita sudah melewati masa-masa kelam, saudara. Pandemi sejak tahun awal 2020, tiba-tiba dunia sepi, senyap. Jalanan yang tadinya macet, rame, kosong. Tidak ada penghuninya. Tidak ada yang lewat. Kita semua syok seluruh dunia. Ada apa ini sebenarnya yang terjadi? Memangnya sebegitu gawatnya ya pandemi ini? Sehingga semua orang tidak berani keluar rumah. Dan faktanya memang demikian. Ada banyak sahabat, ada banyak teman-teman kita, sepelayanan, saudara kita yang terserang COVID dan lalu dipanggil pulang oleh Tuhan. Itulah faktanya. Nah, sekarang sudah 2 tahun lewat berlalu. Coba kita renungkan. Kita refleksikan dalam diri kita. Kalau hari ini kita masih diberi sisa umur oleh Tuhan, apa yang akan kita lakukan, saudara? Di malam penghujung tahun ini, kita harus berpikir bahwa bagaimana kalau malam ini juga kita adalah ujung akhir hidup kita. Jadi kita sebenarnya tidak perlu terlarut dalam hura-hura tahun baru. Ya bolehlah bersama teman menikmati. Tetapi ada saatnya juga setelah semuanya itu berakhir, kita harus kembali ke dunia nyata. Apa yang kita hadapi selama kita hidup ini? Apa yang telah kita lewati selama ini? Mengapa aku masih diberi sisa umur hidup? Mengapa saudara-saudaraku tidak berhasil bertahan dalam pandemi? Mengapa begini, mengapa begitu? Kita harus minta hikmat dari Tuhan. Apa maksudnya kalau aku masih diberi sisa umur hidup ini? Ya, saudara ya. Kebetulan kalau malam akhir tahun begini, kan semuanya lagi ngumpul nih. Nah ini masih jam berapa? Masih sore. Sebelum nanti malam, mari kita memiliki pikiran dan perasaan yang benar. Dalam kebenaran. Supaya kita menyambut tahun yang baru dengan realistis. Dengan penyertaan Tuhan yang realistis. Amin ya, saudara. Kita tidak mau hidup dalam kegelapan juga. Kita tidak mau terus-menerus ada dalam lembah kekelaman juga. Kita mau keluar daripadanya. Tetapi, ini yang perlu kita camkan baik-baik. Sebenarnya, semua yang terjadi dalam hidup kita ini, bukanlah masalah yang sebenarnya. Itu hanyalah masalah yang ada di luarnya saja, kulitnya saja. Manusia bisa sakit, bisa mengalami krisis ekonomi, dan sebagainya. Tapi itu masalah di luarnya saja. Masalah intinya adalah jauh di lubuk hati manusia.
Bagaimana manusia harus hidup? Apa yang ada dalam pikirannya selama ini? Mengapa ia hidup seperti itu selama ini? Inilah yang selalu harus kita ingat setiap saat, bahwa Roh Kudus menemani kita dalam seluruh hidup kita. Dalam setiap kesempatan, di awal tahun maupun di akhir tahun. Di masa kita muda maupun kita sudah tua. Apakah kita dalam keadaan sehat maupun sakit, tidak masalah sama sekali. Jadi bagi saudara yang malam ini ada di rumah sakit, sedang tidak enak badan, itu bukan masalah sama sekali. Kita harus tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin, saudara. Seperti pemazmur berkata, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya yang menghibur aku. Sebab tanganku dipegang oleh tangannya. Aku dituntunnya. Aku mendekat kepadanya. Penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Mestinya kalau kita mengerti hal ini, kita tidak akan punya masalah. Masalah yang di luar itu biasa saja, masalah di dunia ini. Masalah yang sebenarnya sebelum kita menutup mata, sebelum kita sampai di penghujung hidup kita ini, diri kita sendiri yang belum beres. Coba kita belajar membereskan diri kita. Apa artinya? Diri kita yang masih tidak sesuai yang Tuhan inginkan, yang masih tidak seperti tujuan semula manusia diciptakan. Saudara sekalian, inilah yang menjadi pokok utama, kapanpun, dimanapun, dalam segala hal. Sampai kapan kita tidak mau berubah, saudara? Ini sudah penghujung tahun. Sebentar lagi tahunnya berganti, 2023. Artinya umur kita sudah nambah 1 tahun lagi. Artinya kita sudah semakin dekat dengan penghujung hidup kita. Nah, jadi tunggu apa lagi, saudara? Apalagi kalau kita semua sudah berusia lanjut. Usianya sudah lanjut. Jangan sampai kita itu fokusnya masih seperti anak muda yang tidak mengerti kebenaran, yang tidak punya pengalaman. Masih suka buang-buang waktu, masih suka makan sembarangan, bicara sembarangan, masih tidak mempunyai belas kasihan terhadap sesamanya. Tadi sahabat saya bincang-bincang sama saya. Dia punya orang tua, ibunya itu sangat baik, penuh belas kasihan. Padahal bukan Kristen. Sama orang lain itu penuh belas kasihan. Ya. Jangan sampai kita mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi tidak memiliki belas kasihan. Padahal penghujung hidup kita sudah dekat. Sebenarnya ya, tanggal 31 Desember ini, apalagi malam, itu menyambut detik-detik, menyambut tahun baru itu. Sebenarnya itu mengingatkan kita loh, nanti suatu hari kita akan menyambut detik-detik di mana kita menutup mata di penghujung hidup kita. Banyak orang tidak suka kalau mendengar hal-hal begini. Tapi Alkitab menegaskan loh, orang yang berbahagia adalah orang yang suka mendengar teguran. Itulah kesukaannya. Orang yang tidak berhikmat suka mendengar yang enak-enak, yang akhirnya menjerumuskannya ke dalam maut. Justru ketika kita diingatkan bahwa, oke, aku masih punya sisa umur hidup sebelum sampai di ujung hidupku. Di sisa umur hidupku ini aku tidak mau sia-siakan. Aku mau jalani dengan visi misi yang benar. Apa sih misinya hidup kita ini? Banyak orang membuat misi ya, kalau tahunan itu, aku mau buat gedung, aku mau beli rumah, aku mau nikah.
Loh ya itu tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tapi ada yang lebih penting dari semua itu. Nah itu tidak boleh dilewatkan. Apa sih misi hidup kita? Kita harus tahu, hidup kita ini diciptakan supaya menjadi anak-anak Allah. Berapa kali kita harus mengulang kalimat ini? Anak Allah itu apa? Anak Allah itu bukan sekedar beragama, saudara. Ya, anak Allah itu nuraninya nurani Allah. Sama seperti Bapa, like Father, like Son. Sama seperti Tuhan Yesus sebagai teladan anak yang berkenan, anak Bapa yang berkenan. Jadi jangan punya teladan di dunia ini. Teladan kita cuma Tuhan Yesus. Kita harus meneladani Tuhan Yesus, bukan luarnya, bukan cara berpakaiannya, bukan caranya menyembuhkan orang, bukan. Tapi cara berpikir dan berperasaannya, cara hidupnya. Itulah misi seumur hidup, tidak usah diganti-ganti tiap tahun misinya ini, misinya itu. Tidak, misi kita seumur hidup adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada kita semua. Bukankah Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Begitu kan, saudara? Ingat ya, Alkitab itu seringkali mengingatkan kita loh. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ada orang, ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Ada waktunya binasa, ada waktunya selamat. Ada waktunya belajar, ada waktunya melakukannya. Orang fasik selalu mengulur-ulur waktu untuk bertobat atau tidak mau bertobat. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Banyak orang tidak mengerti atau mengerti dengan nalarnya, tapi tidak sampai ke hatinya. Hidup ini dilakukannya seperti seorang politik. Seperti orang yang bermain politik. Di gereja saja main politik. Bayangkan ini. Bertemu Tuhan saja mau main politik. Ya, bisa begitu. Hati-hati ya. Tuhan melihat kita loh. Kalau orang seperti itu bagaimana ya nuraninya ya? Tidak punya belas kasihan sama sesamanya. Bermain politik supaya naik posisinya. Berkuasa. Pengen dipandang orang. Tapi tidak punya belas kasihan sama sesamanya. Jangan sampai kita seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, anggap saja nanti malam kita menutup mata. Bukan menutup tahun ini, menutup mata bahkan. Apa yang terjadi? Apakah kita masih berani berpikir yang enggak-enggak? Mestinya tidak. Jangan bebal. Kalau kita tahu berkali-kali diingatkan kita bakalan menutup mata. Bagaimana kita hidup selama ini? Apa yang kita bicarakan setiap hari? Bagaimana kita bergaul? Bagaimana kita bicara? Bagaimana hidup kita? Apakah menjadi berkat atau menjadi sandungan? Apakah aku menyusahkan banyak orang atau aku memberkati banyak orang? Setiap kita bisa menjadi berkat loh, dimanapun kita ada. Iya, di posisi kita masing-masing. Lakukan semuanya sebaik mungkin. Dan lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa. Kita lakukan apapun di bumi ini ya. Jangan merasa aku hebat dan sebagainya. Enggak, lakukan semua untuk Tuhan. Banyak orang itu sudah mabok agama selama ini. Makanya nuraninya tumpul atau bahkan mati. Tapi merasa di pihak Tuhan. Berani ngata-ngatain orang kafir. Itu kan hatinya penuh kebencian sebenarnya. Berani memandang rendah orang lain. Itu kan kesombongan. Berani merasa lebih suci dari orang lain. Itu kesombongan, saudara.
berani menghakimi sesamanya dengan alasan demi kebenaran, itu omong kosong. Itu omong kosong. Itu sedang menipu diri sendiri. Buktikan. Kalau nanti malam kita mati, besok nggak bangun lagi, saudara. Apa yang kita lakukan? Apa? Tentu seseorang kalau diberitahu hari kematiannya, ia akan takut, saudara. Takut saja tidak cukup. Mungkin umur kita masih panjang. Mungkin. Tapi itu bukan berarti kesempatan untuk berbuat dosa, justru itu kesabaran Tuhan. Agar setiap kita, sebelum kita menutup mata, ayo berubahlah. Manusia itu memang paling susah berubah. Dulu saya pikir yang paling susah berubah itu gajah. Gajah itu ya kalau jalan, setiap hari dia akan jalan di tempat yang sama, jalur yang sama. Coba saja tiba-tiba dibangun rumah di jalurnya dia itu. Dia nggak mau belok, tabraknya rumah itu. Itu gajah loh, kaku banget. Lah, manusia diberi akal budi, nggak boleh kaku, harus fleksibel. Fleksibel itu, luas itu ciri kehidupan. Kalau orang kaku itu, kalau mati itu sudah kaku. Kalau masih hidup lemas. Fleksibel. Jangan kaku. Artinya apa? Jangan bebal. Tidak mau berubah. Ayo kita berubah, saudara. Mari ke depan, kita berubah. Seturut kehendak Tuhan. Jangan pakai pikiran sendiri. Kita belajar dulu deh, seperti anak kecil. Yang kalau diajarin, nurut aja gitu. Saya perhatikan anak saya ya. Dia belajar piano. Masih kecil. Kan dari nggak bisa apa-apa itu, saudara. Diajarin gitu, dia nurut aja tuh tangannya. Sekarang baru sebentar berapa bulan. Sekarang kalau main piano sambil ngobrol sama saya nggak lihat. Udah mulai luas tangannya. Coba kalau saya yang diajarin sudah terlambat, kaku. Gak bisa pakai pikiran soalnya. Kalau tangan yang kanan main, yang kiri gak gerak. Gak bisa. Itu butuh latihan panjang. Makanya ya, Alkitab berkata itu begini. Hendaklah engkau seperti anak kecil. Itu bukan begini. Kelakuan kita kekanak-kanakan. Bukan. Kita harus berpikir dengan pikiran orang dewasa. Kelakuannya dewasa, tetapi belajar seperti anak kecil. Amin ya semua ya. Belajar, saudara, maksudnya. Anak kecil itu mudah dididik, nurut saja, nanti kamu akan mengerti, nanti kau akan merasakan manfaatnya. Nanti kamu akan tahu kebenarannya. Banyak orang kalau sudah tua, sudah berkuasa, sudah kaya, sudah senior, nggak mau berubah. Nggak mau belajar. Padahal apa yang dimengertinya selama ini, apa yang dilakukannya selama ini, itu salah. Tahu dari mana salahnya? Menurut Alkitab. Jangan menurut saya, menurut siapa, menurut Alkitab. Makanya kita harus selalu kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah firman kebenaran. Ya. Saya berharap malam ini adalah malam terakhir tahun 2022. Saya berharap kita semua melakukan refleksi diri. Apa yang sudah kulakukan selama ini, ya. Ke depan aku mau melakukan apa, itu yang penting. Kalau yang selama ini untuk refleksi, yang ke depan mari kita rencanakan baik-baik. Saudara, jadilah seperti anak kecil. Lupakan semua hartamu, kekuasaanmu, umurmu. Lupakan semua milikmu. Seolah-olah engkau tidak punya apa-apa. Dengarlah lagi mulai dari awal firman kebenaran yang benar. Nanti akan terjadi perubahan luar biasa. Alkitab padahal menjelaskan dengan sangat luar biasa. Orang yang mengerti kebenaran, mengerti firman akan jadi murid Tuhan Yesus.
dan mengerti kebenaran. Dan kebenaran akan membebaskan kita dari segala pikiran, ikatan yang jahat. Kalau kita melepaskan diri, mengosongkan diri, maka kita bisa belajar dengan benar. Banyak orang itu buang-buang waktu. Sehari berlalu begitu saja, tanpa arti, tanpa makna. Besok begitu lagi. Rutin akhirnya. Tidak berasa rambut memutih, tapi nggak ada perubahan dalam hidupnya. Rugi kan saudara? Makanya di menyambut tahun baru ini, di penghujung ini mari kita merenungkan, mengosongkan diri. Membuang semua milik bukan secara fisik. Maksudnya aku tidak punya milik apa-apa kalau di hadapan Tuhan aku telanjang. Jadilah seperti anak kecil. Ya, amin ya saudara. Waktu berjalan terus loh. Sementara kita merenungkan pun jalan terus waktunya. Hidup ini cuma satu kali, tidak ada reinkarnasi. Tidak ada kesempatan kedua. Kesempatannya cuma satu ketika hidup sekarang ini. Itulah saudara, jangan keraskan hatimu. Belajarlah kebenaran. Belajarlah firman kebenaran yang benar. Tekun dari waktu ke waktu. Semakin hari semakin mengerti. Lakukan, jangan lupa lagi. Amin, artinya ingat terus dan lakukan. Tidak boleh lupa. Makanya buat catatan kalau gampang lupa. Ada banyak di antara Bapak Ibu yang ternyata membuat catatan. Di buku, rapi sekali tulisannya. Setelah 1 tahun, mereka lihat lagi, waduh. Mereka mendapatkan pencerahan, hidupnya berubah. Kalau dulu sok-sokan karena di kantor dia bos, udah direktur atau CEO, sekarang mulai rendah hati. Ia mulai mengerti makna hidupnya. Mestinya begitu setiap kita. Ya, saudara, jangan pasif. Kalau saudara mendengarkan kebenaran, bagikan ke semua saudara, anak, orang tua, teman-teman, sahabat, semuanya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan, saudara. Tuhan berbicara terhadap manusia lewat mulut hamba-hamba Tuhan, lewat saudara semua, lewat tangan saudara. Jadilah berkat, minimal dimulai dari keluarga. Orang tua ya, kasih orang tuamu. Tunjukkan kasih yang tulus. Ya. Banyak anak itu kalau sudah besar itu tidak sayang orang tua. Mengerikan. Orang tua tidak bisa apa-apa, anaknya menolak loh. Enggak mau. Mama tidak boleh ikut aku. Loh. Waduh, dunia ini kacau, saudara. Tanpa kebenaran manusia tidak punya akal budi. Di kesempatan malam ini, sebelum tahunnya baru, mari kita jadi manusia baru, saudara. Saudara ya, sudah berapa lama kita menyambut tahun baru? Berapa kali? Tergantung umur kita, bukan? Ada yang sudah 30 kali, ada yang 40 kali. Masa begitu-begitu terus? Sudah saatnya kita berubah. Tunjukkan pada orang-orang sekelilingmu bahwa kita berubah. Sehingga orang bisa berkata, dia berubah loh. Dia sekarang beda. Sekarang aku mau mendengar dari dia. Dia jadi sumber berkat sekarang. Dulu dia pelit, sekarang tidak pelit lagi. Dulu dia ngomongnya negatif terus, sekarang sudah positif. Kan mantap, saudara. Saudara ya, tahun depan, setiap orang boleh berharap tahun depan adalah tahun yang lebih baik. Tapi saya mau beritahu, faktanya belum tentu. Bahkan Bapak Presiden bicara secara umum. Tahun depan bukan hanya krisis, tapi gelap. Apa artinya? Krisisnya luar biasa, seluruh dunia loh saudara. Kita bersyukur kalau di Indonesia krisisnya tidak terlalu separah negara-negara lain. Negara lain saudara,
Makan saja tidak bisa loh. Ada yang cerita sama saya, anaknya, seorang anak kecil, mungkin kalau di sini SD mungkin ya, dia berangkat ke sekolah tidak bawa apa namanya, tidak bawa makanan. Kan anak itu selalu bawa makanan di lunch box-nya dia. Dia tidak bawa karena nggak ada makanan di rumah. Sesampainya di sekolah, ketika waktu jeda, break time, waktunya makan, ia keluar dari kelasnya. Ia menyendiri supaya tidak diketahui oleh teman-temannya loh, saudara. Dia nggak makan. Aduh, kalau saya mendengar itu, aduh Tuhan, ini bagaimana ya dunia ini ya. Ada orang yang kelaparan. Dunia tidak semakin baik. Kita harus siap setiap saat menghadapi berbagai macam krisis. Amin, saudara. Tuhan menaruh Roh Kudus dalam diri kita. Supaya kita menjadi berkat di dunia yang gelap ini. Saudara kerja keras. Cari uang yang banyak. Bisnis yang sukses. Cari uang yang banyak. Supaya ketika dunia krisis, ketika ada banyak orang yang kesulitan ekonominya, kita bisa tolong mereka. Amin ya saudara. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bukan hanya yang di gereja, kita semua. Jadilah berkat saudara. Jika tidak, kita binasa. Ya, percuma kita panggil Tuhan, Tuhan, percuma. Jika kita tidak punya belas kasihan, maka kita binasa. Jadi mulai sekarang, untuk menyambut akhir tahun ini, di tahun yang baru, jadilah manusia yang baru. Kalau tadinya sudah ada perubahan, berubah lagi lebih jauh. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 itu adalah inti. Salah satu inti dari kebenaran. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itulah yang diinginkan Tuhan. Berubahlah menurut pembaharuan budimu, akal budimu. Untuk apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang menyenangkan Tuhan, dan mana yang sempurna. Itu, oleh sebab itu persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Hidup sih Pak aku. Hidup yang bagaimana? Alkitab mencatat hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mengapa? Itulah ibadah yang benar. Itulah ibadah yang sejati. Jangan buat permainan aneh-aneh di gereja. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Bukan hanya persepuluhan, seluruh hidup. Kemarin ada yang kirimin saya suatu video yang itu seorang pengkhotbah itu. Isinya ya itu saja, saudara, persepuluhan lagi. Saudara kalau nggak kasih persepuluhan, saudara tidak taat sama Tuhan. Gitu-gitu aja. Ini bagaimana ya? Tahun berganti tahun orang ngajarnya itu terus. Bukannya seluruh hidup. Baca Alkitab. Catat Roma 12 ayat 1 sampai 2. Khususnya para pengkhotbah. Yang ditekankan persepuluhan terus selama ini. Akibatnya dari tahun ke tahun nggak ada perubahan sama sekali. Manusianya manusia lama terus. Justru dengan menyambut, aduh hidup ini ada ujungnya. Aku mau jadi manusia baru Tuhan sebelum aku menutup mata. Saya sering ke rumah duka untuk melayani malam penghiburan ya. Di mana saya selalu lihat mati itu seperti tidur, matanya tertutup. Tapi sebenarnya sudah tidak ada rohnya di sana. Nah, itulah sebabnya
Saudara mesti sering-sering ke rumah duka juga. Supaya kita tahu sebelum kita menutup mata, apa yang harus kita perbuat. Buang semua kekasih lamamu itu. Kamu itu kekasihnya dunia, harta, kekuasaan, wanita, dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai kapan? Itu sama dengan kita berkhianat loh sama Tuhan. Ya, kita harus persoalkan di mana kerinduan kita selama ini. Amin ya saudara. Wahai di mana kerinduanku, bukan dapat memandang wajahmu, karena salahku ku lukai hatimu, tak lagi ku rasakan hadirmu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku hianati cintamu, betapa kejam perasaanku. Ini ku sadari kesalahanku, ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Bukan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Saudara, mari kita ceraikan semua kekasih lama kita. Harta, kekuasaan, ambisi pribadi, kesombongan, dan lain-lain. Semua yang Tuhan tidak inginkan. Kita ceraikan semua, buang semuanya. Itu sebabnya, saudara. Semua itu dimulai dari kerinduan kita. Apa sih yang saudara rindukan selama ini? Apa? Lupakan saja semuanya, kita harus fokus seperti anak kecil. Aku rindu belajar, mengenal kuasa Tuhan dan kebangkitannya. Mengenal kehendak Tuhan. Aku mau berubah. Makanya ada banyak orang yang menghubungi saya, Pak, sekarang saya tidak betah dengan teman-teman saya. Bagus. Orang yang benar pasti tidak betah kumpul dengan orang yang tidak benar. Beda yang dia bicarakan jorok-jorok, yang dibicarakan ngomongin orang, yang dibicarakan bukannya membangun rohani, malah menjadi sandungan. Makanya Alkitab itu sumber kebenaran. Seorang pencemooh sukanya gerombol sama pencemooh, udah pasti itu. Seorang yang suka kebenaran gerombol sama orang yang suka kebenaran. Ya. Itulah sebabnya Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan kau bergaul dengan pergaulan yang buruk. Untuk apa? Hidup cuma satu kali kok. Negatif. Menipu diri sendiri. Ya. Saudara, kalau selama ini kita belum mengasihi Tuhan dengan semaksimal yang kita bisa. Mari kita tutup tahun ini dengan hati yang baru.
mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Ada amin ya semua ya. Jangan setiap tahun merefleksi diri terus tapi tidak berubah terus. Dulu aku begini Pak, begitu. Ya, sudah tahu salah, kenapa kau nggak berubah? Kenapa kita tidak mau berubah? Orang yang berubah itu ya, kerinduannya beda dengan orang dunia. Seleranya beda, rohnya beda. Beda. Kalau orang kan cita-citanya itu, aku mau kaya, aku mau sukses, aku mau ini. Untuk apa jawabannya? Kalau ditanya untuk apa semua itu? Untuk dirinya sendiri. Tuhan tidak menginginkan kau gagal. Tidak. Kita harus sambut setiap tahun, bukan hanya tahun depan saja. Setiap tahun. Harus sukses untuk Tuhan. Apapun keadaan dunia. Mau krisis, mau enggak. Kita tetap harus sukses supaya kita bisa jadi berkat. Jangan berkata begini ya saudara. Kalau dunia resesi, kita resepsi. Salah itu. Itu perkataan apa itu? Dunia resesi kita tirakat bersama-sama dengan orang yang membutuhkan. Dunia udah resesi, kita malah pesta resepsi. Itu ada tuh yang bicara begitu sama saya dulu. Gak punya akal budi itu pasti. Gak baca Alkitab. Kerinduannya pasti diri sendiri, mau sukses, mau enak, mau hidup mewah. Ya, hati-hati saudara. Hidup cuma satu kali. Ya. Kalau orang sudah berubah, kerinduannya itu seperti seekor rusa yang merindukan adanya sungai yang mengalir. Banyak orang tidak mengerti mengapa seekor rusa merindukan air sungai. Mengapa? Banyak orang berpikir cuma untuk minum, bukan? Bukan. Ternyata rusa itu badannya mengeluarkan aroma tertentu. Dan aroma itu bisa dicium dari jarak jauh oleh pemangsanya. Misalnya harimau. Makanya rusa membutuhkan air sungai. Kenapa? Di air itulah yang membersihkan diri. Selain bersih, ia terlindung dari bahaya. Di samping itu ia bisa minum dengan segarnya. Melepaskan dahaganya. Demikian juga kita. Harusnya kita merindukan sungai kebenaran. Sehingga kalau kita mengerti kebenaran, asupan kita berupa kebenaran, maka jiwa kita akan segar. Maka kita akan terlindung dari kejahatan. Maka kita akan hidup, saudara. Amin ya. Kita harus belajar, saudara. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saudara, roh yang kita miliki itulah yang akan mengarahkan hidup kita kemana. Gairah yang kita miliki itulah yang mengarahkan bagaimana kita hidup. Mari kita periksa roh apa yang ada dalam diri kita.
Itulah yang menentukan apa yang kita rindukan selama ini. Yang menuntun ke arah mana kita berjalan hidup ini. Orang yang sudah dewasa imannya, ia akan mengerti kemana ia harus pergi. Ia sudah tidak mengejar lagi kesuksesan duniawi. Ia sukses dunia pun bukan untuk dirinya. Supaya ia bisa menghidupi banyak orang. Menyelamatkan banyak jiwa. Menjadi berkat. Berkah. Dalam bahasa Ibrani, berakah. Orang Indonesia mengertinya barokah. Sama, berakah. Berkat yang menghidupkan. Apakah hidup kita sudah jadi berkat bagi banyak orang? Mari kita persoalkan sebelum malam ini berganti tahun baru. Jika tidak, maka percuma saja, saudara. Kalendernya boleh baru 2023. Tapi kalau kitanya tidak berubah, manusia lama. Mari kita jadi manusia baru. Yang seleranya, rohnya sudah mengerti. Semua yang ada di dunia ini fana. Semuanya tidak ada gunanya, Tuhan. Hanya Engkaulah gunung batuku dan bagianku. Itulah harta yang sesungguhnya. Harta yang abadi. Harta yang di dunia ini sementara, fana. Jadi kalau kita sudah dewasa, sudah terlihat dari caranya bicara, caranya hidup. Seseorang yang matang imannya, dia akan berkata begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saudara, selamat menyambut tahun baru. Tapi ingat, kita sambut tahun baru dengan manusia baru kita. Biarlah yang lama berlalu. Sebab Alkitab berkata, barang siapa hidup di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sebab yang lama telah berlalu. Amin ya saudara. Selamat menyambut penghujung tahun. Tahun baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami sampai di penghujung tahun ini, sehingga semuanya masih punya kesempatan untuk belajar. Punya kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Punya kesempatan untuk menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Ampuni segala ketidaktepatan kami. Terima kasih Tuhan kalau ada gerejamu yang mengabarkan kebenaran. Ajari kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga. Dan kami bagikan seluruh kebenaran ini kemanapun kami pergi. Ke semua saudara-saudara kami, teman-teman kami. Siapapun yang kami temui. Agar mereka pun mengerti kebenaran dan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati semua yang mendengar firman-Mu ini. Biarlah Tuhan berikan kami umur panjang, sehat, hikmat, marifat. Sebelum kami menutup mata untuk perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin saudara. Selamat menyambut akhir tahun. Selamat tahun baru.